Inovasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Sesaat lagi kita akan menyimak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, radio keluarga Anda. Resi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Resi. Ketemu lagi di acara Ngobrol Bareng IBI, Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Magetan sahabat Resi, dengan tema yaitu lebih dekat dengan profesi bidan. Kali ini sudah ada ketua dari IBI Magetan yaitu Ibu Nurul Farida. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat luar biasa. Waduh, ini bidan itu harus sehat. Iya, harus sehat. Oke Ibu, tadi gimana perjalanan dari kantornya? Ternyata dekatnya dari Dispenduk Capil ya Ibu ya? Iya, sekretariat pengurus cabang IBI itu di dekatnya Disduk Capil, jalan yang di ke arah MAN itu, MAN Sukomoro. Iya. Dan itu tadi perjalanannya sempat belok-belok ya Bu, cari studionya. Iya. Oke. Tentunya untuk siang kali ini kita dengan tema yang sangat luar biasa juga ya Ibu ya, yaitu lebih dekat dengan profesi dari bidan. Nah, mungkin saudara sih juga pengen tahu nih Bu, ya apa itu bidan ya kan? Mungkin putra-putrinya, wah kayaknya enak nih anak saya jadi bidan gitu Ibu. Iya. Sahabat Rasi yang kami sayangi, ini info-info sedikit tentang bidan. Kebetulan tanggal 24 kemarin, tanggal 24 Juni 2022, Ikatan Bidan Indonesia berusia 71 tahun Mas. Betul, ya, 71 tahun, usia yang sudah matang gitu nggih. Iya betul. Iya. Bidan itu kalau menurut ADART-nya Ikatan Bidan Indonesia itu adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan kebidanan tentunya ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang diakui secara sah oleh pemerintah pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktek kebidanan. Itu yang namanya bidan. Jadi perempuan biasanya ya Mas ya. Iya, rata-rata perempuan. Kalau laki-laki memang harus perempuan. Harus perempuan. Kalau dokter ahli kandungan mungkin bisa laki-laki, tapi untuk bidan memang harus perempuan. Dan tentunya di Hari Bidan Nasional kemarin Ibu ya, mungkin ada kegiatan apa saja di IBI untuk menyambut usia yang ke-71 ya Ibu ya? Iya, 71. Kalau di Magetan sendiri kita memang sudah ada semacam surat edaran dari pusat biasanya itu kegiatan-kegiatan dalam rangka memperingati hari lahirnya IBI, Ikatan Bidan Indonesia. Biasanya kita melakukan yang paling sering itu adalah bakti sosial biasanya. Bakti sosial. Untuk teman-teman itu ya macam-macam kegiatannya. Untuk bakti sosial itu biasanya kita mengadakan kegiatan untuk sasaran-sasaran yang artinya kurang mampu, seperti itu. Terus kemudian bakti sosial juga terkait pemeriksaan kehamilan, pemasangan alat kontrasepsi seperti itu. Kemudian juga kita berkunjung ke senior kita, biasanya senior-senior yang sudah purna biasanya itu kita kunjungi juga karena ya kita juga berterima kasih juga kepada beliau-beliau yang sudah senior gitu. Terus kemudian kalau dulu pernah kita donor darah juga. Donor darah. Terus kalau yang kemarin ini kita mencoba ini baru pertama kali kita lakukan adalah lomba paduan suara khusus himne dan mars IBI-nya.
ini luar biasa. Iya. Jadi untuk menyambut Hari Bidan Nasional di IBI dan tentunya seluruh bidan juga melakukan kegiatan yang sama ya Ibu Iya, ya. iya. Dan tentunya memang kalau bicara soal bidan itu memang sangat dekat dengan masyarakat Iya, ya, karena betul. banyak ditemui di desa-desa juga ada bidan ya, Iya. di kecamatan juga di puskesmas ya. Karena bidan ini profesi yang sangat luar biasa, Iya. membantu masyarakat yang mungkin melahirkan dan juga ibu kehamilan juga dibantu. Sahabat perempuan, Mas. Sahabat perempuan. Iya, Waduh. bidan itu adalah sahabat perempuan. Kayak Iya. kalau rasi sahabat rasi. Nah, kalau kebidanan itu sahabat bidan. Nah, sahabat rasi. Jadi untuk Anda yang mau bertanya mengenai kebidanan, ini bisa telepon ya kan di 0351 896 137 atau di WhatsApp-nya di 0811 30 2906 sahabat rasi. Karena kemarin tanggal berapa Ibu tadi? 24 ya. Juni ya. 24 Juli itu Hari Bidan Nasional saudara Rasi ya. Semoga di Hari Bidan Nasional ini para bidan di Magetan dan kota-kota sekitar diberikan kesehatan dan tentunya bisa selalu membantu masyarakat ya Ibu ya. Amin ya. Dan tentunya saudara Rasi, Anda juga bisa simak yaitu ngobrol kita di kesempatan siang kali ini di edisi tanggal 27 Juni ini di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rasiafm.co.id dan juga di Facebooknya Rasi Magetan saudara Rasi. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana karena nanti kita bakal ngobrol lagi bersama Ibu Nurul Farida dari Ketua IBI Magetan atau Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Magetan. Resi 90,6 FM Radio Keluarga Anda saudara Rasi, masih di acara ngobrol bareng IBI atau Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Magetan saudara Rasi dengan tema lebih dekat dengan profesi bidan ya, bersama yaitu Ketua IBI Magetan Ibu Nurul Farida. Nah, kenapa Bu? Mungkin ada sebagian orang masyarakat di Indonesia kemarin juga mempertanyakan kenapa Hari Bidan sejarah dan kenapa diperingati Hari Bidan Nasional kemarin tanggal 24? Ya, gini Mas, bidan itu sebetulnya sudah lama ada, bahkan sejak zaman kolonial itu sebetulnya sudah ada bidan itu. Bahkan bidan internasional itu sudah berusia 100 tahun saat ini. Jadi International Confederation Midwife itu sudah berusia 100 tahun. Jadi sejak tanggal 24 Juni 1951 itu bidan-bidan yang ada di ibu kota itu berkumpul seperti konferensi gitu nggih. Nah, itu terus kemudian membentuk suatu kumpulan. Jadi kumpulan yang anggotanya adalah bidan. Kemudian dinamakan Ikatan Bidan Indonesia. Ikatan Bidan Indonesia ini wadah satu-satunya di Indonesia. Jadi satu-satunya wadah bidan di Indonesia adalah Ikatan Bidan Indonesia ini. Jadi untuk kepengurusannya itu ada kepengurusan pusat, kemudian pengurus daerah di provinsi, kemudian pengurus cabang di setiap kabupaten, kemudian ada pengurus ranting juga di setiap, kalau di Magetan itu di setiap puskesmas atau kecamatan. Oh, jadi untuk rantingnya sendiri di setiap kecamatan atau di puskesmas? Iya, kita punya 26 ranting di Magetan itu. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi ada 24 ranting 26 di Kabupaten Magetan saudara Rasi. Jadi untuk Anda yang memerlukan kebidanan ini ternyata di Magetan juga ada 26 ranting yang bisa Anda kunjungi saudara Rasi. Nah, tentunya apa saja nih tugas dari bidan yang sangat penting bagi masyarakat? Saat ini juga masyarakat juga zaman dulu tidak ada bidan, itu menggunakan dukun ya Ibu ya. Tapi betul. Kalau sekarang sudah menggunakan namanya bidan. Nah, itu perannya itu apa saja Ibu? Ya. Bidan itu sebetulnya mempunyai tugas yang ya dikatakan berat-berat ya Mas ya. Karena tugas seorang bidan itu sebetulnya sesuai dengan daur hidup manusia. Jadi kita menggunakan istilah life
cycle approach ya. Jadi kesehatan reproduksi khususnya itu sesuai dengan jalur hidup manusia. Jadi sebetulnya bidan itu tidak hanya memeriksa ibu hamil, kemudian memberikan pertolongan persalinan, itu tidak, tetapi dari sejak prakonsepsi istilahnya ya, prakonsepsi sampai lansia itu semuanya ranah atau yang memberikan pelayanan itu bidan. Gitu. Jadi prakonsepsi, remaja, kemudian ibu hamil, melahirkan, nifas, KB-nya, sampai lansia itu bisa memberikan pertolongan atau memberikan pelayanan. Bidan itu seperti itu. Jadi siapapun warga, khususnya Magetan nggih, warga Magetan yang ingin misalnya konsultasi atau apapun terkait kesehatan reproduksi bisa menghubungi Bu Bidan yang terdekat. Ya, gitu. Jadi bisa memanfaatkan bidan-bidan di desa ya Ibu ya. Karena saat ini juga dipermudah juga di setiap desa itu ada bidan yang siaga. Bidan desa. Dan tentunya juga apakah bidan itu harus siaga 24 jam Ibu untuk pelayanan-pelayanan seperti di Puskesmas atau mungkin di setiap kecamatan gitu? Kita punya juga istilahnya Ponkesdes ya Mas. Ponkesdes itu pondok kesehatan desa, itu isinya bidan dan perawat di situ. Nah, harusnya memang 24 jam di situ memberikan pelayanan. Tapi kan ya namanya juga manusia, kadang-kadang juga punya keperluan dan sebagainya nggih, mungkin satu saat, tapi tetap ada komunikasi. Biasanya kita bisa lewat WA dan sebagainya. Sudah dipermudah sekarang itu. Jadi tidak harus bertemu dengan bidan secara langsung bertatap muka, tetapi kita bisa misalnya konsultasi lewat WA. Terus kemudian kalau misalnya mau ketemu, kita janji dulu misalnya mau suntik KB atau mau pemeriksaan kehamilan, kita janjian dulu dengan Bu Bidan. Misalnya jam berapa kita bisa ketemu Bu Bidan, nah kita bisa ketemu dengan Bu Bidan. Jadi tidak menunggu lama mungkin, atau Bu Bidan mungkin ada keperluan yang lain. Jadi hal-hal seperti itu bisa diminimalis dengan sekarang banyaknya medsos ya. Kita bisa mempergunakan media sosial dengan baik. Nah, itu dia Saudara-si yang namanya bidan, Saudara-si. Bidan ini merupakan salah satu tenaga kesehatan yang melakukan praktek pelayanan langsung kepada pasien, dan itu juga pelayanan kesehatan pada ibu dan anak ya Ibu ya. Iya. Dan apakah selama ini juga sudah ada bidan ini ya Ibu? Apakah ada penyuluhan setiap berapa kali seminggu gitu di desa-desa atau mungkin kepada masyarakat? Bidan itu kegiatan terbanyak adalah di promotif dan preventif biasanya. Jadi kita lebih banyak ke promosi kesehatan. Promosi kesehatan ini bisa edukasi, bisa kita memberikan penyuluhan, motivasi dan sebagainya. Kemudian preventifnya juga kita hal-hal yang bisa dicegah, misalnya dengan imunisasi, dengan pemeriksaan kehamilan, ANC terpadu dan sebagainya. Jadi yang terbanyak kegiatan Bu Bidan itu upaya promotif dan preventifnya. Gitu. Jadi perannya memang sangat luar biasa. Iya. Jadi Saudara-si, untuk Anda jangan meremehkan yang namanya bidan ya. Bidan itu adalah yang membantu istri Anda untuk melahirkan, dan tentunya tempat konsultasi, dan tentunya untuk memeriksakan anak kita ya Ibu ya. Iya. Karena bidan itu tidak hanya membantu ibu melahirkan, tapi juga membantu untuk imunisasi dan lain sebagainya untuk kesehatan putra-putri kita. Jadi untuk Saudara-si yang mau bertanya silahkan ya, kita buka kembali untuk layanan teleponnya di 0351896137 atau di WhatsAppnya di 081130200906. Dan Anda juga bisa bertanya di aplikasi Xpeech Radio Saudara-si yang bisa Anda download tentunya di Play Store di handphone Anda. Tetap merapat terus ya di acara Ngobrol Bareng IBI Magetan dengan tema lebih dekat dengan profesi bidan.
Resi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Saudara Resi, Anda masih mengikuti visual, yaitu ngobrol bareng IBI Magetan dengan tema lebih dekat dengan profesi bidan. Nah, ini kayak sudah ada penelpon ya Ibu ya. Untuk pagi ini kita coba untuk terima dulu. Halo, selamat siang. Selamat siang Mas, ini dengan Pak Agung Surya di Ponorogo Madu ya. Iya. Ya, memang profesi seorang bidan itu luar biasa. Ibaratnya sebagai malaikat penyelamat umat ya. Ya ini terus terang aja, karena anak saya yang ditugaskan di Papua sana, di daerah Kalimantan, puncak gunung sana Mas. Itu luar biasa. Jadi di sana fasilitas listrik tidak ada ya. Terus airnya juga masih cari-cari ya. Terus daerahnya medannya luar biasa gunung-gunung, tapi dia tetap besar ya untuk menyelamatkan umat ya. Cuma dia suka-dukanya banyak dukanya sebenarnya. Nah, bagaimana tidak orang pedalaman yang mau melahirkan orang tua ya. Ini cepat-cepat supaya didahulukan. Nah, ini kadang yang satu tidak sabar. Akhirnya ada sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi anak saya luar biasa, seorang bidan itu ya itulah sebagai pengemban amanat dari pemerintah. Tetap di sana 2 tahun ya. Yeah. Jadi ini luar biasa sekali seorang bidan yang menyelamatkan umat. Terus ini pertanyaan untuk Ibu ya, Ibu siapa Bu dokternya baik? Bu Nurul. Iya. Oh Bu Nurul, ini ada faktor apa Bu ya terjadinya stunting itu? Apa mungkin dari faktor gen? Apakah mungkin dari faktor kurangnya gizi? Apa mungkin dari faktor perkawinan dini? Apakah itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja Ibu. Iya, terima kasih. Bapak siapa tadi? Margono kalau Oh, Pak Margono. Iya. Selamat Bapak, ya, putranya menjadi bidan sama seperti saya dulu juga di pegunungan Pak. Awal karir saya itu jadi bidan desa di pegunungan, belum ada listrik, jalan masih makadam dan sebagainya. Tapi ya karena tugas ya tetap kita jalankan dengan baik, ya dengan baik dan penuh tanggung jawab tentunya ya. Terkait stunting, ini juga merupakan tugas bidan, Mas. Iya, betul. Ya, bidan itu berkontribusi terhadap pembangunan nasional, khususnya untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, juga menurunkan angka stunting. Ya. Stunting ini sebetulnya bisa dicegah. Jadi pencegahannya tentunya sejak awal hamil, bahkan lebih mundur lagi. Mungkin dari awal remaja itu harus sudah dipersiapkan. Jadi remaja putri itu harusnya sudah dipersiapkan untuk menjadi ibu yang nantinya akan melahirkan generasi yang maksimal, yang baik ya. Jadi sekarang juga sudah ada program TTD Rematri. Jadi setiap remaja putri itu yang setingkat SMP itu harus minum tablet tambah darah. Ini dalam rangka mempersiapkan agar remaja-remaja putri itu tidak jatuh dalam keadaan anemi. Yang anemi ini nanti kalau terus-menerus dia sampai remaja, sampai misalnya sudah dewasa, hamil, itu juga akan mengganggu pertumbuhan bayinya. Jadi tentunya ada pengaruh, tadi sudah disampaikan gizi dan sebagainya itu memang terpengaruh dari terutama dari ibu, dari ibu. Selain termasuk gizi, terus kemudian pelayanan kesehatan dan sebagainya itu memang harus sudah dipersiapkan sejak awal sehingga tidak terjadi stunting saat bayinya. Iya. Jadi sebenarnya stunting ini juga bisa dicegah ya. Iya, bisa dicegah. Ya asalnya tadi karena memang melahirkan seseorang itu kan butuh perjalanannya panjang ya Mas ya, dari mungkin remaja itu. Jadi sudah dipersiapkan benar-benar. Sekarang itu istilahnya layak hamil. Jadi harapannya
ibu-ibu yang ingin hamil itu harus layak, memang harus layak untuk hamil. Artinya dari sisi kesehatannya, kemudian mungkin ada penyakit-penyakit penyertanya dia. Jadi memang harus seorang ibu itu memang harus layak hamil. Kalau belum layak ya kita perbaiki dulu, misalnya tadi anemi, misalnya dia mengalami anemi, ya kita perbaiki dulu aneminya, kita hilangkan, kita hilangkan. Mungkin penyertanya ada penyakit TB misalnya, ya kita perbaiki dulu TB-nya itu, disembuhkan dulu sehingga seorang ibu ini akan layak hamil. Kalau sudah layak hamil, sehat semuanya, otomatis nanti juga melahirkan bayi yang sehat pula. Harapannya seperti itu. Oh gitu. Jadi jadi sebelum untuk masa remaja itu memang harus lebih hati-hati ya Ibu ya dalam pola hidup dan tentunya menjaga kesehatan sebelum menjadi seorang ibu. Nah, ini sebenarnya bicara soal ibu ya, Bu Nurul ya. Ini usia maksimal menjadi seorang ibu itu sebenarnya berapa sih Ibu? Usia maksimal? Paling bagus itu. Kalau secara ini dilihat dari reproduksi, usia reproduksi yang baik itu 20 tahun sampai 35 tahun Mas. Jadi lebih kalau kurang dari 20 tahun itu nanti juga resiko tinggi. Kalau di atas 30 tahun nanti juga akan resiko tinggi. Artinya ada resiko-resiko ada resiko-resiko kalau ibu itu hamil di kurang dari 20 tahun dan di atas 35 tahun. Dan tentunya untuk yang tadi dibicarakan sama Ibu mengenai usia remaja harus banyak mengkonsumsi vitamin untuk penambah darah, ya kan? Apakah nanti setelah menikah dan mau melahirkan ya si ibu itu kekurangan darah atau mungkin sebaliknya itu gimana nih Ibu solusinya? Gini, kalau sebelum hamil itu memang kita sudah mempersiapkan, remaja-remaja itu harus dipersiapkan menjadi seorang ibu yang sehat betul, jadi siap untuk hamil, layak untuk hamil. Terus kemudian saat calon pengantin itu juga di puskesmas itu sudah diperiksa juga triple elimination. Jadi penyakit-penyakit yang bisa dieliminasi seperti hepatitis B, kemudian IMS sipilis dan sebagainya itu harusnya memang ibu yang siap hamil itu terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Kemudian saat hamil juga harus periksa hamil secara rutin minimal 6 kali selama kehamilan itu ya. Jadi bisa diikuti kehamilannya itu, kemudian bisa bertemu dengan dokter, ANC terpadu, diperiksa labnya dan sebagainya, sehingga benar-benar seorang ibu ini memang nanti akan melahirkan bayi yang sehat. Iya. Apalagi sekarang ini juga para remaja sudah menjaga kesehatannya dengan rajin olahraga olahraga. Tapi lifestyle-nya harusnya ya Mas ya, lifestyle-nya harus sehat. Sekarang banyak sekali remaja-remaja yang kayaknya jajanannya itu makanannya yang cepat saji. Iya betul, junk food ya. Junk food itu kayaknya juga kurang sehat sepertinya ya. Ini menghimbau juga kepada remaja-remaja putri khususnya ya, remaja-remaja putri khususnya ya, kita mulai sekarang harus menjaga kesehatan. Yang pertama tentunya lifestyle-nya itu yang nanti akan membawa remaja ini ke depannya bagaimana kesehatannya ya. Kalau sekarang itu junk food sudah dimakan itu ya, nanti ke depannya mungkin 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan banyak penyakit-penyakit degeneratif muncul nantinya ya. Jadi harus lebih berhati-hati. Iya, harus menjaga kesehatan tadi. Oke, saudara Resi, tentunya masih banyak yang bakal kita obrolin di acara ngobrol bareng IBI Magetan, Saudara Resi, Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Magetan, dengan tema yaitu lebih dekat dengan profesi bidan, Saudara Resi. Nah, untuk Anda yang mau bertanya lagi boleh di 0351
08961137 atau di WhatsApp-nya di 081130200906. Tentunya tetap merapat terus di acara Ngobrol Bareng IBI Magetan. Oke, Resi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Sobat Resi masih ditemani sama Agus di acara Ngobrol Bareng IBI Ikatan Bidan Indonesia Magetan dengan tema lebih dekat dengan profesi bidan bersama Ibu Nurul Farida Sotrasi dari Ketua IBI Magetan. Nah, bicara soal kebidanan ya Ibu ya, sekarang ini di desa-desa sudah banyak ya yang tentunya bidan dari Ikatan Bidan ini yang sudah ditugaskan ya Ibu ya. Dan tentunya selain membantu Ibu melahirkan dan juga persalinan dan juga membantu Ibu hamil, apakah setiap bidan itu juga diwajibkan untuk mendampingi para ibu yang mengalami kehamilan Ibu? Iya Mas Agus, memang tugas bidan itu sebagai tadi sudah saya sampaikan sebagai mitra perempuan ya, sahabat perempuan. Ya, tetapi kita juga tidak bisa bekerja sendiri nggih, karena memang bidan di desa itu hanya satu orang, terus kemudian ada banyak yang ibu hamil tentunya nggih. Kita bekerja sama juga dengan kader yang ada di desa. Kita punya, kalau di Magetan itu punya namanya kader Mayang Sari ya. Ini yang membantu Bu Bidan untuk pendataan ibu hamil, terus kemudian mendampingi. Jadi kader ini juga bisa mendampingi ibu hamil, kemudian diantar untuk periksa ke bidan, kemudian bisa juga mengantar merujuk sampai ke rumah sakit. Kita punya sebagai binaan kita nggih, kader Mayang Sari ini. Jadi kader Mayang Sari ini dari binaan dari Ikatan Bidan Indonesia ya Ibu? Ya, termasuk dari Dinas Kesehatan juga. Oh gitu. Ya. Jadi dua profesi, dari kebidanan dan juga dari Dinas Kesehatan. Iya, kita kan tidak lepas dari Dinas Kesehatan, Thomas. Tugas-tugas kita itu kita itu kan kontribusi kita terhadap pembangunan nasional itu kan, kalau yang terdekat itu kan yang di Dinas Kesehatan. Nah, ini kan mungkin juga para pendengar Radio Rasi FM juga penasaran juga, pengen gimana sih Ibu untuk bisa bergabung dengan kebidanan, apakah harus sekolah kemana dulu atau mungkin punya ijazah apa gitu Ibu? Oke, tadi sudah saya sampaikan bahwa bidan itu adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan ya. Untuk saat ini minimal kita memang D3 Mas untuk bidan itu nggih. Jadi harus diploma 3 dan selanjutnya nanti S1 dan akhirnya nanti profesi nggih. Di dalam undang-undang kita punya undang-undang kebidanan ya. Kita punya undang-undang sendiri nomor 4 tahun 2019, jadi baru. Di situ disebutkan bahwa nantinya di tahun 2026 itu seorang bidan itu untuk membuka praktek mandiri itu harus sampai profesi kuliahnya ya. Dan harapan kami sebagai bidan khususnya yang ada di Magetan, kami juga mohon dukungan dari pemangku nggih, mungkin sampai ke Bapak Bupati, BKD, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, bisa memfasilitasi kami sekaligus mengizinkan kami untuk lebih ini lagi nggih, kuliah sampai ke jenjang profesi tadi, untuk menyelamatkan, paling tidak menyelamatkan tempat praktek kami yang harus memang harus profesi kalau kita membuka praktek mandiri itu. Oh gitu. Iya. Kalau di Magetan sendiri sudah ada berapa nih Ibu untuk praktek bidan? Kalau praktek bidan kita banyak Mas. Anggota saya aja, anggota yang ada di Magetan itu bidannya semuanya ada 752 bidan. Banyak ya? Iya, banyak sekali. Nah,
Yang buka praktek mandiri itu bisa sekitar 30%-an lah ya. Bahkan mungkin ada yang ada 50% lah. Jadi separuhnya itu membuka praktek mandiri yang ada di rumah itu. Jadi selain beliaunya bekerja di institusi pelayanan kesehatan, di rumah juga membuka praktek kebidanan. Nah, iya. Jadi banyak juga ya, kurang lebih ada 700-an ya Ibu ya yang sudah membuka praktek, dan juga untuk para bidan di Magetan juga semakin banyak juga ya, karena sekarang ini banyaknya masyarakat yang membutuhkan yaitu kebidanan, apalagi para sahabat dari para wanita atau perempuan, sahabat Rasi. Nah, tentunya Ibu ya, kemarin juga bahwasannya di Hari Kebidanan Nasional ini kemarin ada kegiatan-kegiatan. Nah, apakah di hari itu juga ada kegiatan yang penyuluhan kepada masyarakat mengenai, kemarin kan juga heboh juga stunting ya Ibu ya. Apakah ada kegiatan seperti itu Ibu? Bidan ini memang kalau di puskesmas ya Mas, puskesmas itu pekerjaannya all round. Jadi apapun itu bisa dikerjakan oleh bidan. Ya, dari mungkin administrasi sampai ke memberikan pelayanan kepada masyarakat, itu kita bidan itu all round, bisa mengerjakan semuanya. Saya salut pada teman-teman saya yang ada di pelayanan itu, semuanya bisa dikerjakan oleh bidan. Termasuk terkait dengan pencegahan stunting ya, pencegahan stunting. Ini ada pantunnya ini Mas untuk pencegahan stunting. Ayu ting ting, rambutnya keriting ya. Cegah stunting itu penting ya. Nah, itu dia. Jadi memang harus selain penyuluhan ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ranah pelayanan kita itu kan memang luas nih, sesuai dengan daur hidup manusia tadi ya. Jadi dari prakonsepsi sampai dengan lansia tadi. Jadi di sektor atau di tahapan-tahapan kehidupan manusia inilah bidan itu berperan penting di situ. Termasuk untuk mencegah stunting itu dari awal kita sudah remaja dipersiapkan, catinnya dipersiapkan, ibu hamilnya sampai kelahiran anaknya nanti. Jadi lebih profesional ya kita kan? Harus profesional Mas. Oke Ibu, dan tentunya sebelum waktunya juga habis ya Ibu ya, mungkin ada pesan untuk para pendengar dan juga pesan untuk para bidan yang mungkin lagi nonton visual kita nih Ibu. Nah, karena kita bisa ditonton Ibu di aplikasi Space Radio. Monggo. Sebelumnya saya kepada teman-teman sejawat saya sejawat bidan ya, agar terus bersemangat. Yang pertama mungkin semoga teman-teman saya bidan diberikan kesehatan ya Mas ya. Kalau gak sehat kan kita tidak bisa memberikan pelayanan secara optimal. Kan ya. Berikan kesehatan, terus kemudian tetap semangat menjalankan tugas. Kalau tugas ini diniatkan ibadah, insya Allah kan lebih ringan gitu ya Mas ya. Tuh. Terus kemudian terus berkarya juga, mungkin ada inovasi-inovasi yang baik gitu nggih, bisa memberikan yang terbaik untuk negeri ini. Kemudian sukses bidan, sukses IBI, sukses kita semua. Semoga negeri ini juga lebih sehat ya. Amin. Sehat. Terus untuk masyarakat khalayak ya, untuk masyarakat yang ada di Magetan, bidan adalah sahabat perempuan ya. Betul. Jadi kita harus coba kita maksimalkan ya keberadaan bidan di sekitar panjenengan semua ya. Bisa untuk konsultasi minimal, untuk memberikan pelayanan dan sebagainya. Karena bu bidan itu tentu akan memberikan pertolongan dengan hati yang ikhlas, seperti dengan yang ada di himne dan mars kami seperti itu. Jadi kita ikhlas untuk kepentingan, apalagi untuk
kepentingan perempuan yang ada di dunia ini, Mas. Iya, memang bidan itu untuk membantu masyarakat dan juga sahabat dari perempuan Iya, tadi betul, ya Ibu ya. betul sekali. Jadi semoga dengan dirayakan kemarin tanggal 24 di Hari Bidan Nasional ini masyarakat bisa sadar bahwa pentingnya kebidanan itu seperti apa ya, dan betul, tentunya perannya seperti apa. Iya, betul. Karena kalau saat ini memang bidan itu sangat diperlukan bagi para wanita atau para ibu-ibu yang tentunya mengalami kehamilan, melahirkan dan tentunya punya anak ya Ibu ya. Betul. Dan tentunya terima kasih Ibu sudah datang ke studio Rahasia FM. Sekali lagi selamat Hari Bidan Nasional. Terima kasih. Semoga sekali. IBI Magetan semakin sukses dan tentunya bisa membantu masyarakat. Saya juga terima kasih pada Rahasia FM yang sudah mengundang kami ya. Untuk lebih ini lagi mempromosikan bidan gitu ya Mas. Betul ya. Mungkin lain kali bisa datang lagi ke studio Rahasia FM Ibu. Terima kasih. Tidak hanya harus Hari Bidan saja. Boleh asal diundang kita mesti datang. Oke, siap, terima kasih. Demikian sahabat Rahasia dengan ngobrol kita bareng IBI Magetan Saudara Ikatan Bidan Magetan Indonesia Saudara Kabupaten Magetan dengan tema lebih dekat dengan profesi bidan. Terima kasih Ibu Nurul Farida dari Ketua IBI Magetan Saudara. Tentunya jangan kemana-mana karena habis ini nanti ada Terminal Campur Sari dan tentunya untuk Anda yang ketinggalan dengan ngobrol kita bisa lihat nanti di YouTube-nya Rahasia Magetan ya. Jangan lupa like dan komen saudara. Tentunya jangan lupa sekali lagi di Facebook-nya Rahasia Magetan. Dari MT Haryono 13 Magetan kita tuntaskan ngobrol bareng IBI Magetan tentunya dengan tema lebih dekat dengan profesi bidan bersama Ibu Nurul Farida dari Ketua IBI Kabupaten Magetan. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru saja Anda simak ngobrol bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, radio keluarga Anda.